Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahi pada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya hingga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Syekhi wa syekhuna al-karamah al-mu'adzamah, guru kita sekalian selaku pimpinan pondok pesantren An-Nur yang mudah-mudahan alladzi lam yuskarismu ta'ziman wa takriman la taqaw fi mulin wa fi rizqin wa fi kalamihi wa fi awladihi musalihin. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kepada bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan serta santriawati yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Duduknya saya di sini yaitu sebagai MC yang akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga tausiah, acara keempat penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara telah kita buka, mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi acara kita bisa lancar sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Akhi Nafasa. Kepadanya falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim.
غفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah kepada Akhilafata yang telah melakukan dan sejauhnya. Mudah-mudahan kita selaku pendengar dan yang membacanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Melangkah ke acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Kepadanya falyatafadhal mashkura. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah, la yashqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, wa ma kana bi ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la syari'ata ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfadna wa a'simna minad dhunubi kaba'iriha wa saghairiha, la siyama syirku bika wa uququl walidain wal kadhibu wal kibru wal ujbu wal khiyanatu wa khuluful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nasi wa nisyan annal ilma wad dina lil amali bih la lil jadali wal mira'i bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih mengizinkan kita untuk bangun setelah menidurkan semalam, mengizinkan kita untuk menghirup udara segar di pagi hari yang penuh dengan kesejukan ini. Oleh karenanya mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita Allah takdirkan kita termasuk orang-orang yang diwajibkan akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahibul kiram, sahabat An-Nur dimanapun berada, termasuk jamaah Masjid Jami An-Nur yang hadir secara offline ataupun jamaah An-Nur yang hadirnya secara online. Semoga jenengan semuanya, kita semuanya senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga panjang umur, sehat, walafiat, berkah semua rezekinya, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang paling utama adalah mudah-mudahan
Allah kuatkan iman dan takwa kita di hadapannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahibul kiram, sahabat An-Nur, hari ini Masjid An-Nur kedatangan tamu agung, ya. Alhamdulillah kami punya anak-anak yang hari ini sedang belajar, yang kebetulan sedang libur, ya. Salah satunya adalah Ananda Syahrul Ardan, ya, keponakan Al-Fakir, ya, yang insya Allah akan menggantikan tausiah untuk pagi hari ini. Mana Arul? Masya Allah. Maju ke depan, nak. Iya, sekarang sudah jadi ustadz. Berapa tahun di Gontor? Sekarang 6 tahun waktu itu. Berarti kuliahnya udah berapa tahun? Kuliahnya udah 3 tahun. 6 tambah 3, 9 tahun. Masya Allah, luar biasa, ya. Anak-anak kami ini Syahrul Ardan sedang santren sekaligus kuliah di Gontor, Jawa Timur, ya. Hari ini sedang liburan, ya. Maka wah haji lo buat teuing sahur ieu kamar. Jadi nyeri beteng, ya. Kudu digantian heula sakedeung, ya. Jadi wayahna alul kedah ngagentosan wah haji, ya. Untuk hari ini mari kita sama-sama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ananda Al-Mukarram Ashabul Fadilah Ustadz Syahrul Ardan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Ya, Masya Allah, alhamdulillah punya generasi ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan Islam, tahiyatan min qalbin amik, tahiyatan Islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadhihi ila daris salam, yahdi man yasha'u ila sabilil aqwam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sawba idza sita sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat sempat untuk menghadiri majlis di subuh yang insya Allah berkah ini. Kemudian salawat dan bersalam semoga kita haturkan dan semoga kita menjadi umatnya baginda Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri sendiri, ya. Sa'arifun nafsi ismi Syahrul Ardansyah, atau sering dipanggil Alul kalau di kampung. Mohon maaf kalau semisal ibu-ibu, bapak-bapak sekarang bicaranya agak medok. Jadi udah lama biasanya kalau nelpon ke rumah itu dites sama Umi itu. Coba lu ngomong biasanya. Kok kayak medok-medok gitu.
Jadi udah kebiasaan kan, karena kalau misalkan di sana sudah ke pasar ketemu orang Jawa lagi, jadi agak kurang lancar kalau misalkan ngomong bahasa Sunda lagi. Jadi biar aman ngomongnya bahasa Indonesia aja. Kemudian kita langsung saja untuk belajar bareng-bareng. Al-Fakir juga masih ingin diberi nasihat, masih ingin diberi wejangan atau diberi hal-hal yang terbaik untuk Al-Fakir sendiri. Jadi di sini bukan berarti kami yang paling pintar, kami yang paling cerdas untuk menyampaikan untuk fastabiqul khairat, tapi kami diwajibkan untuk selalu fastabiqul khairat atau selalu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Hadirin jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah yang insyaallah Allah berkahi. Dari sekian hamba di dunia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah. Jadi di antara banyak umat manusia, kita alhamdulillah masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Akan tetapi apa sih yang dimaksud dengan Ramadan itu, atau makna dari Ramadan itu? Ya, jika kita bertanya apa sih makna dari bulan suci Ramadan tersebut? Ya, jadi ketika kita bertanya atau ketika kita mencari apa itu bulan Ramadan, jangan sampai ketika kita mengucapkan bulan Ramadan, ya jangan sampai di pikiran kita bukan hanya sebuah menahan lapar atau menahan hawa nafsu saja. Jadi kata para ulama, ya, Ramadan itu, kata ahli-ahli bahasa Arab, arti dari Ramadan itu artinya adalah panas. Panas atau terik yang membakar, ya, panas terik yang membakar. Jadi ketika misalkan kita keluar atau bangsa Arab dulu keluar rumah, mereka akan merasakan panas terik matahari. Nah, itu akan dinamakan namanya Ramadotis Syamsu, ya, jadi panas terik yang mendalam. Nah, jadi Ramadan ini adalah arti dari kata romad yang artinya panas yang mendalam, panas yang membakar. Nah, kemudian kalau semisal lebih panas dari romad itu, ya, yang membakar semua benda-benda, kertas akan terbakar, kemudian pohon-pohon, daun-daun akan terbakar, bahkan debu pun akan terbakar. Nah, itu harus tambahkan namanya sigoh mubalaghah kalau nggak salah. Sigoh mubalaghah yang harus ditambahkan dengan kalimat alif dan nun. Jadi kata Ramadan tersebut, ya, artinya membakar dan panas terik, ya. Kesannya bahwasanya ketika bulan Ramadan ini kita diharapkan untuk bisa membakar atau menghapus segala dosa-dosa kita yang telah kita perbuat dari kita balik sampai kita di umur sekarang. Jadi tugasnya atau manfaat dari Ramadan itu atau bentuk dari kata Ramadan itu yaitu untuk membakar semua dosa-dosa yang telah kita lakukan ketika pertama balik sampai kita di umur sekarang. Kalau semisal sekarang kita umur 40 tahun atau 30 tahun, berarti dari umur balik sekitar 11 atau 12 sampai 30 sampai 40 tahun itu akan membakar semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Nah, jadi seperti itu awal dari kata Ramadan. Kemudian puasa yang sedang kita lakukan yaitu puasa Ramadan.
Ya, seperti yang dikatakan dalam surat kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi, berpuasalah kalian di bulan Ramadan. Jadi afdolnya ketika puasa itu yaitu puasa ketika di bulan suci Ramadan. Nah, maka para pakar bahasa Arab ya menegaskan bahwasanya ketika kita berada di bulan suci Ramadan, kita harus membakar semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Jadi seperti itu. Itu hikmah di balik kata dari Ramadan tersendiri. Kemudian untuk selanjutnya jadi ketika orang-orang dulu itu ketika mendengar kata Ramadan, itu yang teringat bukan hanya puasanya saja, ya, akan tetapi kalimat dosa saya akan hilang, dosa saya akan terbakar, dosa saya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata-kata lagi, oh Ramadan ini nahan puasa ini. Nah, Ramadan ini bukan hanya kata menahan puasa saja, akan tetapi orang-orang terdahulu itu mendengar kata bulan suci Ramadan, yaitu bagaimana kita membakar semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Jadi seperti itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat ketika bulan suci Ramadan? Ya, maka rumus untuk menggugurkan segala dosa yaitu dengan mencari pahala. Nah, pahala ini bisa didapat dalam segala sesuatu yang kita lakukan di ketika bulan suci Ramadan ini. Maka Allah turunkan bulan suci Ramadan untuk menggugurkan segala apa yang telah kita perbuat, menggugurkan segala dosa-dosa yang telah kita perbuat dari balik sampai hari ini. Kemudian terdapat juga dua hadis yang mengatakan bahwasanya puasa ini sangat istimewa. Kemudian puasa ini ternyata bukan hanya pagi saja, atau Ramadan ini bukan berlaku cuma pagi saja. Akan tetapi kita bisa melihat hadis dari Al-Bukhari nomor 37 dan 38. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, jadi barang siapa, kata Allah, yang berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus segala dosa-dosanya dari yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan ada lagi, ternyata bulan Ramadan itu bukan hanya pagi hari saja. Akan tetapi hadis setelahnya nomor 38, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi man qama itu barang siapa yang mendirikan salat, beribadah di malam hari dengan iman dan ketakwaan, hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya dari apa yang telah dia perbuat. Jadi semua dari pagi sampai malam itu ternyata bulan Ramadan ini sangat mulia. Jadi bukan hanya pagi saja dari subuh sampai maghrib, akan tetapi dari maghrib sampai kembali ke subuh lagi itu masih kategorikan bulan yang sangat istimewa. Jadi seperti itu. Kemudian, jadi kalau semisal kita bertanya apa saja sih amalan istimewa yang bisa kita lakukan atau bisa kita laksanakan ketika di bulan suci Ramadan, jadi kata para ulama setidaknya kita mempunyai 5 kegiatan atau 5 amalan yang kita lakukan ketika di bulan suci Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan itu yaitu bisa dinamakan dengan syahrus syam, ya, yaitu bulan untuk berpuasa. Kemudian Ramadan juga yang kedua dari 5 keutamaan
dari 5 yang tadi saya sampaikan, dari 5 kegiatan atau amalan yang bisa kita lakukan. Yang kedua, syahrul qiyam, yaitu amalan untuk sholat di bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan itu yaitu syahrul qiyam, yaitu bulan untuk sholat, ya. Rumusnya yang wajib tetap dilaksanakan, yang sunnah kita harus menambahkan. Yang tadinya belum, ketika bulan biasa dia tidak melaksanakan sholat tahajud atau duha atau sholat-sholat rawatib yang lainnya. Nah, ketika bulan suci Ramadan kita usahakan untuk selalu melaksanakan sholat-sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara yang Allah cintai yaitu adalah as-sholatu fi awwali waqtiha. As-sholatu, sholat fi awwali waqtiha, di awal waktu. Jadi ketika misalkan kita bermalas-malasan di bulan-bulan biasa, nah jangan sampai di bulan Ramadan ini kita juga sama dengan bulan yang lainnya. Jadi as-sholatu fi awwali waqtiha ini adalah waktu yang dimana Allah benar-benar sayang sama kita, Allah benar-benar cinta kepada umatnya. Maka kita harus melaksanakan sholat sebisanya di awal waktu. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan ini bisa disebut dengan syahrul Quran. Ya, jadi ketika bulan Ramadan, usahakan mulut ini untuk selalu membaca Al-Quran, ya. Jadi kalau semisal dalam sebulan ini kita tidak bisa melakukan hataman Quran, hafalan Quran, maka ketika bulan Ramadan ini kita paksa diri kita untuk menghatamkan Al-Quran. Kita paksa diri kita untuk menghafal lagi Al-Quran, untuk murojaah lagi Al-Quran, ya. Jadi sangat rugi ketika kita di bulan suci Ramadan, akan tetapi kita tidak mendekatkan diri kepada Al-Quran. Nah, di antara kemuliaan bulan suci Ramadan ini, sebab dari mulianya Ramadan ini, ya, salah satunya yaitu turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan, ya. Maka ketika kita bulan Ramadan dan kita tidak pernah membaca Al-Quran, itu sangat rugi, ya, kurang afdol. Maka sebisanya di bulan suci Ramadan ini kita mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, Ramadan juga bisa disebut dengan syahrul shadaqah, yaitu bulan sodakoh, ya. Jadi yang afdol itu sedekah harta, ya. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita pegang sekarang, sebisanya orang lain itu bisa merasakan manfaatnya. Boleh jadi, ya, rezeki yang kita miliki sekarang itu memang haknya untuk saudara-saudara kita atau tetangga kita, atau orang-orang atau anak-anak yang masih membutuhkan pertolongan. Jadi Ramadan juga bisa disebut dengan syahrul shadaqah. Contoh lagi yang lebih spesifik lagi, ya, memberikan makan orang yang sedang berpuasa. Insya Allah, barang siapa yang memberikan orang, ya, makan, ya, orang yang berpuasa, insya Allah pahalanya akan sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Yang terakhir, Ramadan itu adalah syahrul doa, ya. Ramadan itu adalah bulan untuk berdoa. Jadi sebisanya setiap detik, setiap detak dan setiap detik di bulan suci Ramadan itu bentuknya untuk berdoa, dan waktunya sangat selalu mustajab. Apalagi waktu sebelum kita berbuka. Nah, itu adalah waktu untuk kita berdoa, ya. Waktu setiap mustajabnya untuk berdoa, maka kita harus memanfaatkan waktu tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian di antara keistimewaan bulan Ramadan juga, ya, itu kita bisa melihat dari rangkaian kata atau susunan kalimat yang menjadikan kata Ramadan tersebut. Ya, jadi Ramadan itu kan berasal dari huruf ro, mim, dot, kemudian alif,
kemudian nun. Nah, setiap huruf-huruf ini ternyata memiliki makna tersebut, memiliki makna tersendiri, ya. Jadi ro itu kata para ulama, ya, digambarkan untuk bulan suci Ramadan, yaitu adalah rahmat, ya. Jadi Allah ini ketika bulan suci Ramadan lagi sayang-sayang kepada hambanya. Buktinya apa? Buktinya setiap perbuatan kita yang kita lakukan, yang bentuknya ibadah, itu akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi ro pertama yaitu rahmat. Kemudian mim, ya, Ramadan. Mim yaitu maghfirah, ya. Jadi bulan Ramadan itu kata para ulama bisa digambarkan dengan huruf-huruf tersebut. Salah satunya maghfirah. Maghfirah maksudnya apa? Bulan ampunan. Jadi di mana segala perbuatan yang telah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dot, ya. Dot itu domanah. Apa itu domanah? Domanah adalah jaminan. Kalau bahasa Indonesia jaminan. Jaminan bagi orang yang berpuasa yaitu adalah surga. Surga bagi orang yang berpuasa yaitu surga Ar-Rayyan. Jadi sangat istimewa bagi orang yang berpuasa. Allah siapkan surga yaitu surga Ar-Rayyan. Kemudian alifnya yaitu itqum minan nar, ya. Jadi pintu semua neraka akan ditutup serapat-rapatnya. Jadi kita sangat mulia nih, ya. Allah sangat sayang-sayangnya, Allah sangat cinta kepada umatnya, kepada makhluknya. Dibuatkanlah bulan suci Ramadan ini yang pertama untuk rahmat, kemudian untuk maghfirah, kemudian untuk domanah, untuk dijanjikan surga. Yang keempat untuk itsuhum minan nar, untuk ditutup rapat-rapat pintu neraka. Nah, kemudian yang terakhir nunnya itu adalah ni'mah. Jadi bulan puasa ini adalah bulan kenikmatan. Jadi kita bisa merasakan kenikmatan ketika kita berbuka, ketika kita bisa berkumpul dengan seluruh keluarga kita beraktivitas dan kita juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, itulah hikmah dari bulan suci Ramadan. Jadi banyak keistimewaan yang kita dapatkan ketika kita menjalankan bulan suci Ramadan dengan iman dan dengan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir mungkin ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan, ya. Katanya kalau Ramadan ini tidur aja itu berpahala, ya. Ada amalan mungkin sebelum tidur, Ibu, sebelum tidur, Bapak-bapak. Jadi ketika tidur ini, kata Rasulullah, janganlah kalian tidur sebelum kalian melakukan 4 hal ini. Ya, jadi kita bisa laksanakan, kita bisa lakukan dan kita aplikasikan ketika bulan suci Ramadan. Jadi ketika kita capek, jangan langsung tertidur. Jadi lakukan 4 hal ini. Yang pertama yaitu janganlah engkau tidur sebelum engkau melaksanakan atau menghatamkan Al-Quran. Maksudnya apa? Kita dianjurkan untuk membaca Al-Ikhlas 3 kali. Jadi Qul huwallahu ahad 3 kali. Nah, itu bisa menjadikan pahala kita sama seperti orang yang menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, janganlah engkau tidur sebelum engkau mendapatkan syafaat. Jadi sebelum kita tidur dianjurkan untuk bersolawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya, dan sholawat yang lain juga. Yang pendeknya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, janganlah engkau tidur sebelum engkau mendapatkan ridho dari seluruh umat muslim. Maksudnya apa? Kita dianjurkan untuk beristighfar. Berapa kali? 3 kali cukup. Kemudian yang terakhir, janganlah engkau tidur sebelum engkau melaksanakan haji dan umroh. Maksudnya apa? Dianjurkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Insya Allah itu sama dengan pahala orang yang haji dan umroh. Jadi yang pertama, janganlah engkau tidur sebelum engkau membaca Al-Ikhlas 3
kali. Yang kedua, janganlah engkau tidur sebelum engkau membaca sholawat 3 kali. Janganlah engkau tidur, yang ketiga, sebelum engkau mendapatkan ridho, yaitu dengan istighfar. Yang terakhir, janganlah engkau tidur sebelum membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Barakallahu fikum, hadza minni wa syukran. Mungkin mohon maaf agak grogi karena mungkin awalu marrah ya, pertama kali untuk bisa duduk di majelis ini. Kalau semisal di Gontor itu udah biasa, karena yang santri-santri dan masyarakat juga kita nggak kenal, jadi ya sebisanya aja kita ngomong. Tapi kalau di sini harus detail, harus hati-hati karena ada Pak Kiai kita. Oke, mungkin min ila hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, insyaallah. Ya, ambil aja. Masya Allah, barakallah. Ya calon ustadz ya. Ya. Sebenarnya Wahaji sedang ngetes tadi itu. Jadi pura-pura sakit dan ya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, telah disampaikan materi yang luar biasa dan insya Allah sangat berharga ketika kita mau mengamalkannya. Maka coba ditanya Bah RT, tadi naon disampaikan Bah? Ungklek ya mah. Iya. Poho deui. Ya aya hadiah ya nu bisa ngajawab ya. Kira-kira bisa ngajawab moal abah mau ditanya ya. Bulan puasa teh disebutna aya 5 materi nu disampaikan tadi. Hiji Sahrul Siam, 2 Sahrul Qiyam, 3 Sahrul Quran, 4 poho deui. Sahrul Gunawan. Sahrul Gunawan ngaran artis eta mah. Oh, tadi sampaikan teh Sahrul Gunawan. Itu coba ya. Sahrul Soda. Hiji deui. Ayo. Iya mah. Ampunan. Eta mah saha ampunan, ampun. Kita sedekah ampun teu boga. Sahrul doa. Ya Allah, ibu-ibu nu pinter dah. Ya, Sahrul doa. Masya Allah, tabarakallah ya. Begitu luar biasa tadi. Turun heula tuh ya. Jalan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya. Itu pagi hari ini sebenarnya pembahasan kemarin belum selesai ya, karena ada tamu agung, Masya Allah ya, diselingi dengan penyampaian materi yang luar biasa tentang bulan Ramadan ya. Tadi disebut Syahru Sodaqoh. Kemarin kita bahas di pengajian ibu-ibu, duit nu disodakohkeun teh bisa ngomong, naon cenah ngomongna? Harta yang kita sodakohkan bisa sabaraha kalimat? 5 kalimat. Tuh 5 deui wae. Poho deui wae. Duit
nu kahiji duit ya kuntu naon poho deui nyeri huntu ya kuntu sagirotan fakasartani. Kalimah yang pertama duit anu disodakohkeun kuntu sagirotan. Dulu sebelum disodakohkan uang itu kecil, lecek jaba deui nu 2000 mah karena biasanya disodakohkan nu pengletik nawanya keropak lewat nya sodakohna nu pangletikna lecek deui cek eta duit kuntu sagirotan ya sebelumnya sebelum engkau sodakohkan aku ini kecil fakasartani ya maka engkau jadikan aku ini menjadi fakabertani menjadi besar ya. Jadi uang 2000 itu kalau sudah disodakohkan tidak lagi bernilai 2000 berapa? Nah 2 kali 700 masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ya itu bagaikan menginfakkan 1 butir padi, menanam 1 butir padi, setiap ditanam maka tumbuh 7 batang sirungan, 7 sirungan jadi 7 batang. Dari setiap batang pohon padi itu menghasilkan 100 butir. Jadi lamun sodakoh 1000 jadi 700.000. Mun 2000 berapa duit? Ulah ditempel locekna. 1 juta 4. Aya teh nu sodakoh 1 juta 400. 2000 wae nya. Oh. Bangunna lamun di surga engke duit nu beureman. Nu biruan. Kabeh duitna hauk. Bulu hiris kabeh. Ya. Karena duitna nu dikeluarkeun duit nu pangleutikna wae, Masya Allah ya. Jadi sedekah itu insya Allah ya apa yang kita sedekahkan akan bertambah ya. Kemudian ya sehingga ketika kita sedekah ya kecil Allah jadikan sedekah kita menjadi besar. Yang kedua kuntu harisi ya fal ansirta harisuka. Awalnya sedekah itu harta itu sebelum disedekahkan kita menjaganya. Nu boga embe kudu dijagaan embe. Nah, bener. Nu boga duit kudu dipetian duitna. Nu boga naon deui? Harta kudu dijagaan sebelum disedekahkan kita yang menjaga harta. Tapi kalau sudah disedekahkan cek duit, cek harta yang akan menjaga kita. Masya Allah. Bu, anu bakal ngajagaan orang di jero kubur saha? 2000 teh tadi eta. Ulah dianggap enteng itu 2000. Justru anu 100.000 manu teu disodakohkeun urang nu kudu ngajagaan we. Sieun ku segik, sieun ku eta teh babi ngepet. Nya asal aya nu sesegrok mus korejat hudang. Puguh salakina nu kerek. Eta salaki kerek disebut babi ngepet. Ya Allah. Ya, da boga duit loba teh ya. Disimpen lagi di handapun bantal. Ya Allah. Ya.
Karak ngadenge sesegrok ai horeng salakinang ngorok. Ya perangsa ti puting jemplang-jempling teh aya babi ngepet kat pipir imah. Lain loba duit mah kitu curiga wae. Sarege teu tibra. Sarege teu urang kudu ngajagaan duit. Tapi kalau duit itu sudah disodakohkan, bukan lagi kita yang menjaga, tapi duit yang jaga kita. Duit yang akan memberikan pertolongan. Duit itu yang akan memberikan syafaat ketika kita di jero kubur. Coba Bapak cungli ke sorangan ya, pamajikan gelis, kira-kira mun Bapak maot daikeun teu tah pamajikan merengan urang. Atuh ai keur hidup semati kita berdua ngomong nama mung palebah maot mau dibarengan anu nyarengan besti yang sebenarnya itu adalah 2.000 tadi ya, anu disodakokeun ku urang eta nu bakal nyarengan bari ngabela urang, ditanya ku munkar nakir teh nu ngajawab 2 anu disodakokeun 2.000 ge. Coba bayang aya henteu mah atuh boro-boro nya. Mangkana ya, jadi kata harta yang disodakohkan, duit yang disodakohkan ya, kalimat yang kedua dia katakan ya, engkau sebelum disodakohkan aku ini dijaga olehmu ya, dipelihara, tapi setelah disodakohkan aku yang akan menjagamu kapanpun sampai hari kiamat. Bahkan itu harta akan membela kita, menyelamatkan kita, menarik kita dari api neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa kuntu aduwan ya fa ahbabtani. Sebelum harta disodakohkan boleh jadi musuh kita, bisa jadi musuh. Harta yang belum disodakohkan itu justru bakal menyebabkan kita celaka. Banyak orang yang celaka karena harta. Pan ieu buah-buah ayeuna we ya diuk kieu teh. Kusebab teu boga katempo beungeutna. Lamun kira-kira Mang Dulo ayeuna boga duit 2 miliar diuk di dieu moal. Tuh pan. Sieun marah teh. Sieun menta cenah. Moal. Aduh. Cicing. Wah, boga duit mah ibu-ibu kayak gitu. Moal daekeun ka pasar Minggu, ngaranna ge lain balanya deui shopping. Naon buah shopping eta? Nya. Shopping ping gitu. Shopping nya. Tukang bakso, hayang ngadahar bakso, mung bakso nu teng moal daekeun. Ka ditu, ka mana? Moal bakso ka mana? Ka Kota Bogor ke tengah ditu. Padahal baso-baso kene hayang ngadahar nasi goreng moal mungkin daikeun nyieun pamajikan moal ka mana neangan nasi goreng Pak Kumis ya, bakso Pak Kumis di mana di itu. Waduh ya, kuat macet-macetan dibela ya. Begitulah orang, sikap orang tuh ya. Oleh karenanya harta itu bisa menjadi musuh bagi kita kalau kita tidak bisa mengendalikan dan menginfakkan hartanya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata harta, setelah engkau sodakohkan aku akan menjadi kekasihmu. Harta menjadi kekasih kita kalau dijariahkeun. Moal jadi musuh
Ya, aikan dijariahkeun mah ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah atau aduwwal lakum. Sesungguhnya harta kalian, keluarga juga begitu, anak istri bisa jadi musuh bagi kita. Coba di akhirat mah kitu tah. Banyak suami yang justru dimusuhi oleh istrinya. Barang salakina rek asup ke surga, ya aya jelema nu ngagantawang sorangan, ya ulah dikasurgakeun, ulah dikasurgakeun. Aya ditempo teh pamajikanana, aya ditingali teh si cikal, aya ditingali teh si bontot. Nya nyebut nage jelema eta ulah dikasurgakeun. Itu tah. Eta nu ngomong saha? Anak. Nu ngomong anak ngomong gitu. Ya. Jangan dimasukkan ke surga. Yang ngomong anaknya, ya Allah. Kenapa nggak boleh dimasukkan ke surga? Gara-gara orang inilah saya masuk neraka, cek anakna. Sebab bapakna teu ngadidik waktu di tara ngurusan keluarga, noler-noler keluarga, kewajibannya tidak dipenuhi, hak dan kewajibannya tidak dipenuhi, tidak dididik, tidak teu dipasantrenkeun, teu disakolakeun. Akhirnya anak jadi musuh bagi ayahnya sendiri. Istri bisa jadi musuh suaminya sendiri. Suami bisa jadi musuh istrinya. Masya Allah. Oleh karenanya, Bu, salaki ulang usap wae. Kuntul. Kamari teh aku kuntul kan ngalaan lauk banyak. Kaweanana pan ai kuntul mangalaan lauk we. Manco eta kuntul. Tapi pamari ai kasalakina dibela we nya. Duh, ai pagawean model gitu. Jadi harta keluarga bisa jadi musuh, tapi kalau dipakai ibadahnya keluarga oge bakal jadi kekas. Justru nya ya al-akhilla yauma idzin ba'duhum ala ba'din adu illal muttaqin. CS teh naon? Al-akhilla itu sahabat dekat, besti itu di akhirat akan menjadi musuh kecuali sahabatnya, kecuali bestinya, besti yang sama-sama melaksanakan Nah, kalau mau jadi besti dalam ketakwaan, bukan dalam kemaksiatan. Pun ayeuna mah komunitas. Waduh, ai bestina eta komunitas. Komunitas naon? Komunitas gutak gitak. Gutak git. Geus kolot make baju legging nini ngosing burayot oge ai make legging eta teh ya yang disebut gaul. Jadi bestinya besti dina kamaksiatan. Engke besti dina kamaksiatan di akhirat jadi musuh. Kajen teuing besti di dunia di akhirat jadi musuh. Kajen teuing anak, kajen teuing istri, kajen teuing keluarga yang saling mencintai. Kalau tidak sama-sama ibadah kepada Allah, kalau tidak sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan keluarga, pasti di akhirat akan jadi begitu juga harta. Ya, nuka baraha katilu ya kaopat
Kaopat kuntu faniyah fa abqatani, sebelum disodakohkan aku adalah barang yang rusak, barang yang hancur, barang dunia yang akan fana, tapi setelah disodakohkan ya akan kekal. Ya, ma ta'kulu yafna, apa yang kita makan akan hancur. Hari ini makan hamburger, hamburger ge disebutna meme dihuapkeun. Aing geus dihuapkeun digayam hamburger jadi naon? Lamun keluar deui jadi utah. Ya, apa makanan ayeuna mah geus teu waralauh Pak Haji, baheula mah ongol-ongol paling ge. Cingir putri gegetuk baheula mah nya. Ongol-ongol naon deui tah nya, sasagon paling baheula. Ayeuna mah geus lain ngaranna ge, teu nyararaho Pak Haji ngaranna nya, sebut kebab aya deui itu ieu. Eta dipakai ibadah perkara-perkara hanya beberapa detik ya. Jadi enaknya hanya beberapa menit di mulut doang, geus liwat kana beuteung, maka ditu ulah wakal liwat kana beuteung, kana gegerong ya, kaluar deui jadi naon? Waduh, barang mahal jadi nyaah ieu mahal dahar deui. Mal mungkin. Begitu juga harta, sebelum diinfakkan akan menjadi rusak. Tapi kalau sudah diinfakkan, dititipkan ke Allah sampai hari kekal. Terakhir ya, yang kelima, kuntu qalilan fakasartani, sebelumnya aku adalah sedikit, kemudian kau jadikan banyak karena disodakohkan. Oleh karenanya kata Al-Mukarram tadi Ustaz Syahrul, ya bulan ini bulan sodakoh, mari tingkatkan infak kita ulah 2000 wae atuh. Ka surga yang pangheulana tuh bapak-bapak Jumatan ai sabulan berapa kali? 4 kali. 4 kali 2 8.000. Ai ngarokok tengurus puasa puting barang beres buka beli 5 batang teu urun-urun balas dendam aing ti isuk teu ngarokok tuh kawian gaya puasa mah nu ngarokok ya. Waduh, mangkaning ya sabungkus teh aya nu 20.000, 25.000, 30.000 aya. Sapoe eta teh 30.000 sabulan 30 kali 30 900 ai jeung ka surga ada 8 dengekeun dihitung ya bisi kurang jelas ya. Jumat sabulan 4 kali 2 8.000. Aing ngarokok sabungkus 30 kali sabulan 900 jeung ngarokok 900 jeung ka surga hah? Beda hiji goblok, beda hiji 8 yang 9 beda hiji pan 9 ge 9 gede 900 coba arek dituker jeung ngarokok 8.000 jeung ka surga 900.000 arek dituker arek dituker moal aik itu surga 8.000 hargana
Astagfirullah. Atuh meureun. Ulah sipating surga, motor ge moal meunang pentil-pentilna acan. Ai 8.000 umah. Sabulan dengekeun. Sabulan 8. Eta ge lamun mere loba nama disungkrung-sungkrungkeun wae. Kotak amal lamun geus ngomong pasti ngomong pas rek liwat ka eta jelema. Ya. Pasti aing disungkrungkeun deui wae. Lewat 2.000 ge. Ampun aing. Ya. Mudah-mudahan ini jadi pikiran, boga pikiran teh. Oh, pikiran. Nasib urang lamun tadi pikiran kurang sah nasib urang saha nu rek daek mikiran mah nya batur daekeun mikiran. Pikiran lah masing-masing. Kira-kira tah lamun kitu tah model nasib urang ke di akhirat kumaha? Lamun ditimbang nu dipake ngarokok 1 juta sabulan anu jeung ka surga 8.000 kira-kira